Welcome back to Ijong Podcast. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat selalu. Dan yang lagi dengerin santai-santai aja, sambil selonjoran, sambil makan, sambil minum kopi, gua persilahkan. Dan buat yang dengerin sama keluarga, thank you banget, sama pacar, ataupun yang lagi di jalan, sambil bermacet-macetan ria, tenang. Kali ini gua temenin lu, biar suasana lu lebih enak. Amin. Di luar sekarang nih lagi hujan, apalagi jam setengah satu pagi gini. Gue tuh adalah tipikal orang yang kalau udah ngedenger hujan ataupun suara rintik-rintik aja senengnya minta ampun. Karena menurut gue ya, hujan itu ya apresiasi diri gue lah. Gue udah sempat cerita itu. Oke, sebelum masuk ke topik utama, gue mau berbagi kisah dulu nih ke lu semua yang ngedengerin ya. Kalau gue itu suka banget sama kopi, apalagi ditemenin sama kesendirian. Karena menurut gue kopi plus kesendirian itu benar-benar pas banget. Gue berpikirnya gitu ya. Dan gue punya tempat, pasti semua orang yang suka ngopi nih yang dengerin pasti punya tempat spot terindah, terenak, tersempurna menurut persepsi lu masing-masing. Gue yakin ya. Dan gue juga kayak gitu. Dan kali ini gue pengen bagiin sama lu tempat spot yang enak di saat lu ngopi menurut versi gue adalah lu ngopi di salah satu cafe yang depannya itu tanaman, terus ditutupin kayak kaca, tapi bukan kaca panas ya, kaca kayak menyinari tanaman itu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena menurut gue sejuk, sumpah itu sejuk. Tapi jangan siang-siang juga anjir, lu siang-siang mau panas. Maksud gue ya, lu ke kafe kan bisa jam 10. Gue kadang-kadang suka banget sebelum gue gawe, gue ke kafe dulu. Dan akhirnya dimarahin atasan gue. Karena gue senang buat menyendiri di kafe itu. Dan spotnya asik banget kafe itu. Jadi sebelum terjadi wabah COVID-19 ini, virus ini, gue dulu sering banget ke sana. Gue di kafe itu deket sama kantor gue, gak terlalu jauh. Sebelum gue kerja, gue ngopi di situ dan baristanya udah hafal sama gue, udah tahu gue pesan apa. Ntar lah gue kasih tahu, ntar gue ceritain tentang perkopian lah. Perkopian apa itu, tentang kopi dan makna indahnya. Kalau di sini sekilas aja tempat atau spot yang enak ya di situ. Karena menurut gue di saat gue melihat tanaman itu disinarin sama matahari di atas, gue ngerasa kayak kalau gue jadi tanaman itu, gue tumbuh bebas tanpa ada yang musik, tanpa ada yang ngedorong-dorong gue buat jadi orang lain. Gue bisa berkembang ataupun bisa tumbuh tinggi banget ke atas dan selalu diterangi sama matahari itu, selalu diterangin sama cahaya. Karena menurut persepsi gue, cahaya itu selalu ngebawa ke hal-hal yang gue inginkan, ke hal-hal yang gue tujuin gitu lah istilahnya. Makanya gue kadang-kadang kalau ngopi di situ dan tiba-tiba udah ada orang lain yang duduk di situ, gue bener-bener ya nunggu di luar gitu loh. Gue nunggu dulu sampai orang itu selesai baru gue masuk. Tapi ya gue lihat jam juga lah, Bray. Kalau gue udah masuk kerja ya ya udahlah, gue di mana aja. Tapi kalau sebisa mungkin gue di situ. Dan anyway, tempat tersebut pun kalau pagi sepi karena kan orang pada kerja ya. Jadi gue di situ duluan gitu. Dan pokoknya better banget deh gitu loh. Tempatnya itu enak di daerah Jakarta Selatan. Nanti gue kasih tahu tapi nggak sekarang. Cuma ngasih inisialnya sekali lagi lah, cerita singkatnya lah sekali lagi gitu.
tempat spot paling enak buat gue di situ. Dan gue emang suka ngopi orangnya, dan dengan cara ngopi gue bisa berekspresi buat gue kerja gitu. Oke, langsung masuk ke cerita utamanya ya. Ceritanya kali ini tentang kehidupan gue, dokumenter, yaitu keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga menurut gue adalah kebahagiaan yang amat sangat besar. Stay terus di Yo Podcast. Keluarga tuh menurut gue besar artinya di hidup gue. Semua berkat keluarga. Yang ada di hidup gue sekarang pun karena keluarga. Dan gue tuh suka banget ngerasa di diri gue sendiri tuh seneng gitu. Karena meskipun gue orang yang tipikal yang gak terlalu speak up sama keluarga gue, tapi keluarga gue bener-bener pengen tahu gue banget. Mereka peduli, mereka tuh care sama gue, mereka tuh pengen tahu apa sih yang ada di hidup gue. Makanya kenapa gue suka senyum-senyum sendiri kalau ngomongin tentang keluarga. Karena jujur bray, gue gak bisa ngungkapin banyak hal karena itu rumit. Keluarga tuh bener-bener banyak banget yang terjadi di dokumenter hidup gue. Kadang berantem, kadang sedih, kadang nangis, kadang kesel, kadang seneng, semuanya bray. Karena keluarga pun gue bisa seperti ini sekarang. Mungkin kalau ratingnya dibarengin sama pasangan, keluarga masih ada di rating paling tinggi. Kenapa enggak? Gini deh bray, gue kasih tahu sama lu. Meskipun lu sangat sayang sama pasangan lu, sama istri lu, sama suami lu, dibandingin sama keluarga lu karena mungkin lu udah pisah atau apapun itu, tapi tetap bray, yang bisa jadiin lu seperti ini sekarang ya keluarga lu. Ya kasarnya nih, yang udah ngelahirin lu ya ibu dari keluarga lu. Lu gak mungkin ada di dunia ini sekarang kalau gak karena keluarga lu. Ya ibaratnya kalau lu ngerasa diri lu tuh gak dipedulin keluarga, kalau lu gak dipedulin keluarga, ngapain lu diurus bray, ngapain lu dilahirin. Ya gue cerita ini untuk orang-orang yang mereka punya keluarga ya bray. Maksud gue beda. Kalau ini mereka yang diasingkan dari keluarga, yang dibuang gitu aja, ini beda. Ini gue menceritakan tentang yang mereka memang deket banget sama keluarga. Satu kehidupan dahulu ataupun sekarang masih bareng sama keluarga. Keluarga tuh ibaratnya sebuah puzzle. Dari puzzle itu lu ada rangkaian mereka, karena mereka juga butuh lu. Meskipun lu gak peduli sama rangkaian itu, tapi lu dibutuhin bray. Mungkin di luar sana banyak banget yang bener-bener gak suka sama lu, gak peduli adanya lu, tapi keluarga lu peduli bray karena adanya lu. Keluarga itu sangat-sangat berarti sebenarnya dalam hidup lu. Mungkin yang ngedengerinnya lagi kesel sama keluarga sekarang gini ya bray, lu bayangin di saat lu kesel kayak gini, yang ngehadapin lu siapa? Keluarga lu. Mereka peduli. Kalau mereka gak peduli, gak mungkin nanti mereka bakal baikin lu lagi. Kalau lu ngadepin ini di dunia luar, bukan sama keluarga lu, at least mungkin sama teman-teman atau pasangan lu, ada saatnya lu harus mengalah kan. Kalau sama keluarga enggak bray. Keluarga yang ngalah sama lu, keluarga yang benar-benar mereka butuh sama lu. Karena keluarga itu mereka ibarat lu adalah buahnya, mereka tuh pohonnya. Mereka tuh yang bisa bikin lu seperti
sekarang ini seperti buah itu. Makanya kalau misalnya lu lagi berantem sama keluarga lu, coba deh lu ingat-ingat, pasti kebanyakan nanti yang datang orang tua lu ke hidup lu, atau enggak adik lu atau kakak lu ngetok pintu kamar lu, suruh lu keluar, suruh lu makan, suruh lu ceritain lu keselnya di mana. Ya gitu sih Bray, menurut gua. Karena kalau udah ngomongin keluarga nih, banyak banget kalau di hidup gua. Kemarin tuh pada nanya ke gua, "Bang, kalau keluarga menurut lu siapa aja?" katanya. Di sini gua jawab, menurut gua keluarga itu bukan cuma yang ada di rumah. Mereka yang ada di luar, teman-teman gua ataupun pasangan gua, mereka tuh udah termasuk keluarga gua. Meskipun dalam arti mereka nggak sehebat keluarga gua di rumah, tapi seenggaknya mereka ada dalam hidup gua, mereka yang support gua. Terus yang lu nggak sebut keluarga tuh siapa bang? Oke, menurut gua yang gua nggak sebut keluarga adalah orang yang belum gua kenal, pastinya itu, dan orang yang memang nggak berarti di hidup gua. It's okay gua dibilang egois, tapi kenyataannya seperti itu dalam hidup gua. Dan terkadang mereka yang nggak peduli sama gua, mereka tuh nggak mau tahu tentang apa ada di hidup gua gitu. Mereka nggak mau tahu apa yang terjadi di hidup gua. Jadi at least wajar dong kalau dalam diri gue sendiri gue bilang mereka bukan keluarga gue. Alhasil ya keluarga gue ya yang gue anggap adalah mereka yang dekat banget sama gue. Gue punya banyak banget cerita tentang keluarga, apalagi tentang keluarga kecil di rumah gue. Nyokap, bokap, adik gue, mereka tuh berarti menurut gue. Meskipun gue sering berantem sama mereka, ya salah paham tuh sering Bray. Cuman balik lagi ke diri lu, apakah lu masih pingin di posisi tersebut, lu ngambek, lu bete sampai lu dapetin apa yang lu mau, atau lu berbalik menjadi orang yang ya udahlah, mereka juga peduli sama lu, kayak gitu loh. Lu ngomong ya udah juga pasti mereka peduli, nggak kayak orang di luar sana. Di saat lu ngomong ya udah, ya lu tetap harus jadi lu nggak bisa jadi orang yang manja. Kalau di keluarga lu bisa manja, lu dikasih nasihat atau dikasih wejangan, amanah, seenggaknya mereka memperlakukan lu dengan baik, Bray. Nggak di luar sana yang bener-bener layaknya lu hidup sendiri dan lu harus fighting, berjuang di sana. Ibarat kalau gue bilang dunia luar tuh udah kayak welcome to the jungle. Serius deh, lu yang ngedengerin ini masih kuliah, lu bakal ngerasain nanti di saat lu udah selesai kuliah welcome to the jungle yang realistisnya tuh seperti apa ya nanti di saat lu udah lulus kuliah. Keluarga kecil gue itu bener-bener menurut gue support gue banget. Kenapa? Banyak banget yang gue bilang mereka support. Contohnya kayak misalkan gue waktu itu nggak bisa dapat sekolah yang gue pinginin, mereka ada, mereka nyupport. Di saat gue nggak dapat perkuliahan ataupun kuliah yang gue pinginin, gue disupport. Semua itu karena keluarga. Dan bahkan waktu gue dapat kerjaan yang gak sesuai, bahkan sampai gue belum dapat kerjaan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, yang support siapa? Keluarga. Yang bantu lu buat bangkit siapa lagi kalau bukan keluarga? Di diri gue sih itu, Bray. Yang bantuin gue ya keluarga. Semua tuh karena keluarga. Dan mereka benar-benar pingin banget gue tuh bisa lebih dari mereka. Meskipun ya Bray, gue dulu pernah berpikir gini di saat gue mencari kerja. Sempat gue mikir gini loh,
gue kayaknya nggak mungkin deh bisa seperti bokap gue, nyokap gue, karena dapat kerjaan itu susah. Dapat kerjaan itu nggak segampang yang gue pikirin, nggak kayak dulu pas gue kuliah. Ya simpel lah nyari kerja, gampang lah. Kerja butuh kita kok, bukan kita yang butuh kerjaan. Tapi semua terbalik, Bray. Setelah gue tahu kenyataannya bahwa ya kerja tuh kita nyari, bukan kerjaan yang nyari kita. Gue masih kenang itu sih susahnya. And then lu sempet pernah dengar gak sih kalau orang yang lebih tua dari lu ngomong gini, kamu nanti bakal ngerasain di saat kamu udah tua, atau kamu tahulah omongan yang dikasih sama orang tua ini bakal berarti buat kamu. Nah, itu benar, Bray. 100% benar. Dan gue ngalamin itu karena dulu gue adalah tipikal yang gak terlalu peduli keluarga gue ngomong apa, meskipun mereka peduli banget sama gue. Dan disitu kalau mau tahu ya gue dengan gelagatnya gue ya bodo amat gitu. Dan semenjak gue udah mulai lulus dari kuliah, semua itu terjadi. Ternyata baru benar gitu ungkapan dari nyokap bokap gue. Omongan mereka tuh berarti. Dan gue yakin 100% mereka udah pernah ngalamin itu sebelum gue, jauh sebelum gue berkata, ya gak mungkin, mama papa mana pernah ngerasain kayak aku, mana pernah ngerti kayak aku. Karena kan mama papa hidup di masa lalu, hidup di zaman kuno, zaman belum milenial. Sebenarnya salah, Bray. Meskipun mereka gak hidup kayak kita yang kayak gini, yang bergelimbangan teknologi, kritis, gampang berargumentasi, tapi mereka punya satu ciri khas, Bray, yang di anak-anak sekarang gak punya, yaitu patuh, nurut. Karena nurut itu mereka bisa seperti sekarang, mereka bisa hidup dengan layak. Dan kurangnya gue adalah gue gak nurut, gue semaunya gue. Ya jadilah gue seperti ini, baper, introvert, gak peduli sama orang lain. Tapi semua tuh berubah, Bray. Semua berubah pasti. Di saat pengalaman lu udah banyak, orang tua lu lagi yang bakal ngasih tahu lu, orang tua lu yang bakal ngomong ke lu, ya kalau lu lebih baik daripada sebelumnya. Ya nggak stuck di situ-situ aja, Bray. Hidup kan harus maju terus. Lu ngerti lah yang gue omongin. Lu tau lah, pada dasarnya semua manusia pasti senang sama yang namanya bersyukur. Mereka ditutupin aja hatinya, ya mereka tahu caranya bersyukur. Kayak gitu sih, Bray. Anyway, ngomongin tentang keluarga lagi, teman-teman dekat gue adalah keluarga gue, Bray. Di saat dulu gue dikucilin sama teman-teman, di saat teman-teman yang jauh ngomong ke gue kalau gue nggak bisa apa-apa, teman-teman dekat gue, pengganti keluarga gue, teman-teman dekat gue yang ngasih support sama gue, mereka yang ngomong, lu bisa kok, gue yakin lu ngerti caranya, gue yakin lu mampu ngadepinnya. Dan bener, gue mungkin orang yang tipikal harus dikasih support dulu kali ya, gue jangan atau amanah. Ya dengan hal tersebut baru deh gue berani ngelakuin. Ya kalau enggak mah mana berani, gue kan orangnya gini-gini aja. Mungkin yang gak denger ada kali yang kayak gue. Kita sama, Bray. Kalau lu orangnya kayak gue, diem-diem aja, terus gak peduli, introvert, dan baru mulai belajar jadi orang yang extrovert dan mulai nemuin jati diri. Kayak gitu. Dan teman-teman
tipikal orang yang bener-bener mau ada di saat gue butuhin. Sama gue juga begitu gitu loh. Di saat gue melihat temen gue butuh, gue tuh ada buat mereka. Gue tuh selalu bisa bersikap, gue tuh bisa bantuin lu di saat lu butuh apa-apa, di saat lu nggak tahu harus kemana. Dan gue tuh selalu nerapin sama teman-teman dekat gue seperti itu. Ya mungkin teman-teman dekat gue yang ngedengerin mungkin tau lah siapa gue ini. Ya kayak gitu Bray. Bahkan di saat dulu ya, gue ingat banget di saat gue kuliah, waktu itu gue belum berani ngomong sama keluarga gue karena duit gue kurang, gara-gara gue jajan yang macem-macem, yang hal-hal negatif lah, tapi nggak narkoba, negatif aja pokoknya intinya. Dengan baiknya teman-teman gue ini ngebantuin gue. Ya ngebantuin apalagi kalau nggak dana. Dengan dana ya mereka ngebantuin secara serempak gitu loh. Teman gue ada 5 sahabat gue dulu pas kuliah, dan mereka sama-sama ngebantuin. Ya teman gue yang ngerantau ataupun teman gue yang di Bandung itu, gue bener-bener ngerasa bener ya, arti kata sahabat tuh erat banget. Gue udah nganggap mereka keluarga, meskipun ya sekarang udah masing-masing, udah ada yang punya keluarga sendiri, udah ada yang sibuk sendiri, bahkan udah ada yang nggak tahu kemana. Jadi di antara sahabat gue yang gue bilang jadi keluarga itu, kita udah sempat kontak, udah sempat chat, telepon, berbagai macam lewat sosial media, bahkan keluarganya. Tapi entah kayak hilang dari bumi gitu loh. Kayak gue juga nggak tahu dia kemana. Bahkan jangankan nanya orang yang jauh gitu, orang yang mungkin dekat sama dia dulu, yang kita sebagai sahabatnya sendiri aja nggak tahu dia kemana. Dan kita sebenarnya pengen tahu, tapi ya you know lah, kita udah sibuk masing-masing. Gue sih sebenarnya pengen nyari udah lama banget, cuman ya balik lagi, gue nggak punya tenaga yang superhero buat nyari gitu loh, buat ngontak mungkin orang-orang yang benar-benar dekat sama mereka. Maksud gue orang-orang yang dekat sama sahabat gue ini gitu loh. Keluarganya pun gue juga nggak tahu di mana. Ya gitu sih Bray. Dan ngomong tentang keluarga lagi, pasangan gue udah gue anggap kayak keluarga, sumpah. Nih ya zaman sekarang ya, yang gue tahu nih pasangan tuh kalau lu udah deket, apalagi lu berdua deket sama keluarga, wah itu udah enak banget. Karena kalau yang namanya pasangan lu deket sama keluarga, itu bisa dibilang lu mau ngomong apa aja juga gampang gitu. Lu berantem juga lu balik ke keluarganya, lu ngomong terus balik lagi. Tapi ya itu gak ada perjuangan dong kalau kayak gitu. Gue cuma ngasih tahu aja sih Bray, kalau lu emang yang di luar sana dekat sama keluarga pasangan lu, dan kalau lu ngambek, lu lebih curhat ke keluarganya dibandingin ke pasangan lu, berarti lu pengecut Bray. Lu harusnya bisa nyelesain sama pasangan lu. Ini dalam arti pasangan lu juga nggak ngadu ya, pasangan lu nggak ngadu sama keluarga lu. Tapi kalau pasangan lu ngadu sama keluarga lu, ya udah sama dua-duanya, ya udah berarti emang nggak bisa nyelesain. Mendingan ya cari orang lain. Toksik kalau kayak gitu, kasihan hidup lu juga kalau harus ngelibatin keluarga eksternal, yaitu mungkin bokap nyokap, dibandingin keluarga internal lu, yaitu pasangan lu. Lu harusnya bisa segala macam emosi yang terjadi di situ, lu harusnya selalu bisa ngimbangin keduanya, kedua belah pihak sih intinya kayak gitu. Karena ya harusnya lu harus bisa bedain di saat lu lagi berantem
sama pasangan lu jangan bawa keluarganya, ataupun ya pasangan lu jangan bawa keluarga lu gitu loh. Lu selesain lah masing-masing, lu kan udah dewasa. Justru yang gue tahu ya, kalau misalkan keluarga udah saling kenal, biasanya itu lu udah dianggap dewasa, setahu gue sih gitu. Cuman kalau yang menurut kalian itu bukan hal kedewasaan ya nggak apa-apa sih, tapi menurut gue itu hal kedewasaan gitu. Jadi berarti banget sih menurut gue kalau misalnya lu bisa nyelesain tentang pasangan lu, karena itu juga termasuk keluarga lu, pasangan lu tuh keluarga lu juga. Kalau gue berpikir juga gitu loh, tapi balik lagi itu kan diri lu. Dan kalau keluarga di pasangan gue sering berbagi banget cerita, curhat apapun itu, karena jujur gue lebih kebuka sama pasangan gue kan. Baru sekarang aja gue kebuka sama keluarga gue. Kalau sebelumnya mah sama pasangan terus gue kebukanya nggak tahu kenapa. ya ya gitulah gue orangnya, kenapa ya, gue juga bingung gitu. Gue tuh nggak bisa gitu mengungkapin sama keluarga gue gitu kalau ada masalah, ya sama pasangan lagi, bingung gue, ada yang salah nih di otak gue. Tapi gue selalu berpikir yang baiknya adalah gue nggak nambah beban pemikiran keluarga gue yang di rumah, kayak bokap nyokap. Ya contoh kalau misalnya gue lagi berantem di kantor, gue cerita sama pasangan gue, karena kenapa, pasangan gue di satu sisi lebih mengerti tentang gue, dan yang kedua adalah gue nggak mau bikin keluarga yang di rumah gue tuh jadi ribet gara-gara gue. Dan gue adalah tipikal orang yang nggak suka bawa masalah itu ke keluarga sebenarnya. Jujur ke pasangan pun nggak enak gue, tapi ya gimana, gue harus cerita. Gue nggak mungkin nyimpan sendiri, bisa gila gue nyimpan sendiri permasalahan itu gitu. Terkadang ada saatnya lo harus cerita sih, menurut gue gitu sih. Buat lo yang di luar sana nih, yang ngedengerin, kalau lo belum cerita sama sekali tentang keluh kesah hidup lo, mau ke keluarga, mau ke pasangan, atau mau ke teman, lo cerita. Sumpah itu berarti banget dan bikin lo lega. Kalau lo nyimpan sendiri, wah bahaya bray, bisa bisa gila tau gak lo, mikir sendiri jadinya, mikir sendiri yang harusnya lo berbagi. Beban lo tuh nggak cuma sendiri, itu berat kayak gitu. Dan ngomongin lagi tentang keluarga di rumah gue, keluarga gue tuh unik-unik gitu. Kayak bokap tuh sering banget ngelucu, sering banget bikin anak-anaknya kalau lagi bete lucu gitu loh, ngejokes atau bikin selera humor lah, dan kita tuh ketawa. Kebalikan sama nyokap gue tuh tipikal kritis, harus perfect, harus semua tuh sesuai. Ya itulah nyokap gue, dan gue bersyukur banget gue punya keduanya. Gue mengerti ternyata hidup ini nggak harus semuanya satu jalur, nggak harus semuanya tuh satu iringan gitu. Karena yang berbeda pikiran itu adalah yang terbaik. Yang berbeda pikiran itu adalah sesuatu hal yang sempurna menurut gue. Ya gue ngelihat dari nyokap bokap gue aja, bahkan kalau mereka pun, gue sering mendengar mereka berantem, tapi karena perbedaan tersebut mereka balik lagi, mereka menjadi satu lagi. Nah kayak gitu sih Bray. Mungkin di luar sana yang berpikir keluarga sering berantem dan akhirnya harus pisah, mungkin mereka udah terlalu sering harus bisa dijadikan satu mungkin. Dan itu emang berat sih Bray, gue yakin, karena keluarga gue sendiri pun sering banget berantem, apalagi akhir-akhir ini berantem mulu. Tapi ya udah, alhamdulillahnya keluarga gue masih aman-aman aja gitu. Bokap nyokap gue meskipun sering berantem, mereka masih bisa ngimbangin. Yang ngimbangin di sini mungkin nyokap gue kali ya, karena cewek itu adalah tipikal yang sabar banget, sangat-sangat sabar. Jadi gue bersyukur banget sih punya nyokap gue, meskipun kritis, meskipun kadang-kadang dimarahin. Kamu beresin kamar, jangan suruh bibi mulu, itu baju di tempat setrikaan ambil, taruh ke lemari,
kamu tuh ya udah disetrikain, tetap aja masa bibi yang harus taruh di lemari. Kayak gitu-gitu. Cuman anyway, gue seneng banget sumpah, karena nyokap gue benar-benar peduli sama gue. Gue ingat banget di saat gue waktu dulu lagi skripsi dan gue butuh doa doa untuk bikin gue lulus, gue nggak minta sama bokap gue karena gue takut, karena bokap gue sibuk banget. Jadi gue minta sama nyokap gue, dan alhasil nyokap gue yang doain, nilai gue berkah bray, sumpah. Semua itu balik lagi ke keluarga lu. Di saat lu butuh dan lu didoain, apalagi sama ibu lu, wah manjur bray, sumpah. Nilai lu bagus dan lu dapetin apa yang lu pingin, bahkan lebihnya. Gila, itu yang terjadi sama gue sih. Itu bener-bener kayak mimpi ya, cuman kenyataannya seperti itu. Itu yang gue rasain, serius. Dan kalau ke bokap gue lebih cerita tentang sesama pria kali ya. Jadi gue tuh mulai beranjak dewasa, dan bokap gue tuh yang benar-benar kayak man to man gitu loh, kayak cowok ke cowok yang ngasih tahu gue harus kayak gimana. Bukan berarti dia merintah, bukan, dia ngatur untuk yang terbaik. Dan gue sempet pernah nggak ngikutin omongan dia, dan alhasil ya gue ngalamin penyesalan sendiri sih. Ya balik lagi sih, keluarga gue tahu gitu. Ya pokoknya adalah, gue gak akan ceritain itu karena itu terlalu private banget ya. Dan di situ gue ngerasa, oh bener ya, man to man atau cowok ke cowok nggak hanya di film-film bule gitu. Justru kalau ada bokap lu yang kayak gitu ngomong ke lu berdua secara tatap muka tanpa ngehadirin tentang nyokap lu jangan takut bray. Gue yakin meskipun bokap lu segalak apapun, sering mukulin lu, sering nyabet lu, sering nampar lu, mereka tuh sayang sama lu. Mereka tuh pingin lu lebih dari mereka. Mereka tuh pingin ya lebih baik lah istilahnya daripada mereka. Dan gue yakin emang menurut kalian berpikir bahwa enggak lah bang, mereka mukul karena kita udah malu-maluin, mereka mukul karena mereka kesel sama kita. Enggak berai, salah pemikiran lo, serius salah. Gue sempet juga mikir kayak lo, karena gue malu-maluin, karena gue bersikap gak sesuai sama mereka. Ternyata enggak bray, ternyata enggak. Gue yakin keluarga itu bener-bener sayang sama lu, yakin gue. Dan mereka itu ngelampiasin hal tersebut karena mereka nggak mau harus seperti mereka. Gue juga sempet kok dipukul sama bokap gue, sempet lah. Cuman ya mungkin nggak banyak, tapi seenggaknya berarti banget. Karena menurut gue ya, kalau bokap gue udah mukul dulu tuh zaman gue masih SMP, sekarang sih udah sama sekali enggak. Zaman SMP gue sering dipukul, itu berarti bokap gue tuh sayang sama gue. Bokap gue tuh pengen gue tuh lebih dari dia gitu loh. Mungkin ada gue berpikir gue malu-maluin buat dia lah istilahnya, tapi mereka tuh sebenarnya peduli sama kita gitu loh. Dan jujur, di saat gue beranjak dewasa, dan apalagi waktu itu tuh gue ingat banget, di saat gue gak dapat kerjaan, di saat gue gak tahu harus seperti apa, bokap gue ngomong kayak gini ke gue, ya itulah cowok. Kenapa cowok dibuat? Karena harus tahan banting. Ya jadi cowok tuh harus kuat lah, katanya bokap gue gitu. Jadi cowok nggak bisa kita lembek-lembek ini aja. Kamu lembek-lembek bisa dihajar orang lain, kamu harus kuat. Dan gue ingat banget bokap gue sempat ngomong gini ke gue, kalau kamu memang nggak pingin jadi sesuatu yang menurut kamu nggak suka, bilang, kamu ungkapin. Dan itu kenyataan bray, kenyataan. Dan memang benar kata bokap gue, kalau gue ngomong gitu dan gue nggak suka, orang lain akan ngerti. Jujur, mungkin ya menurut gue ya, di luar sana ya, ada di ya lu yang udah kerja, ini cerita gue yang tentang kerja nih. Jadi kenapa
penting, karena menurut gue untungnya di kantor gue adalah kalau gue nggak suka gue ngomong, mereka akan mencari cara lain untuk mengambil jalan tengahnya, itu Bray. Dan benar sih kata omongan buka gue yang ngomong gitu, jangan lu pendem, lu cowok harus ngomong. Ya kata buka gue kasarnya, kalau misalnya lu harus di lapangan gelut berantem, ya udah berantem, tapi seenggaknya lu tetap dengan pendirian lu pengen kayak gimana gitu Bray. Dan benar loh, sumpah itu terjadi. Dan gue ngomong apa yang gue gak suka, dan gue dapet jalan tengah kalau di kantor tuh kayak gitu. Atau lagi ada masalah di jalan raya atau apa, gue nggak suka gue dituduh atau apa, gue ngomong lah. Dan itu pasti ada jalan tengahnya, meskipun kita harus hati-hati ya ngomongnya, tapi seenggaknya lu udah berargumen sesuai dengan pendirian lu. Karena setiap orang itu terkadang nggak mau terus terang karena akan sesuatu hal yang mereka takut gitu sih Bray, menurut gua ya. Itu perspektif gua. Jadi kalau menurut gua nih, intinya dari ini adalah keluarga tuh penting. Keluarga tuh berarti buat lu yang ngejauhin keluarga lu, better lu balik lagi, karena lu butuh sama keluarga lu. Di saat sekarang doang nih banyak banget yang deketin lu, tapi nanti balik lagi ke keluarga. Di saat lu sendiri, lu bakal ke keluarga. Dunia berputar Bray, lu nggak sekarang di atas terus. Di saat nanti pas lu down di bawah, lu ngebutuhin keluarga lu deh, dan keluarga lu selalu welcome sama lu. Tapi at least lu harus tetap sama keluarga, karena keluarga tuh indah untuk berbagi. Ya itu sekian dari gua, cerita gua. Kalau kalian suka, kalian boleh klik like-nya dan subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Dan Ijong Podcast udah dari Spotify, tinggal klik kolom search dan cari Ijong Podcast. Oke, sekian dulu cerita dari gua. See you next time, safety and bye-bye.